Jadi tadi sudah paham ya. Jadi orang yang muslim itu ketika meninggal ada 4 yang harus diselenggarakan dengan baik. Yang pertama tadi memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga menyolatkan, dan yang keempat menguburkan atau memakamkan. Tapi di sini wala yugsalani wala yusolli alaihima. Ada 2 kelompok yang tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan. Ya kan? Hanya dengan apa, kapan, dengan apa itu saja, dengan dimakamkan saja. Siapa mereka itu? Yaitu asyahidu, yaitu orang yang mati dalam keadaan mati syahid. Ya, mati syahid. Syahid ini Bapak Ibu sekalian ada 3 macam. Ada namanya syahid dunia dan akhirat. Itulah mereka para pejuang yang berjuang di medan perang, ya, mempertahankan agama Islam ini namanya mati syahid dunia akhirat. Mereka itu tidak perlu dimandikan, ya kan? Tidak perlu pula disolatkan. Langsunglah dengan pakaian itu. Kalau ada misalnya apa namanya yang belum tertutup, ditambah saja. Langsung dimakamkan dengan darah-darah yang ada di badannya itu. Kata para ulama, darah yang berlumuran di badannya itu menjadi saksi bagi mereka itu adalah sebagai orang yang syahid memperjuangkan agama Allah. Dan apa namanya ganjaran mereka tidak lain kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini namanya mati syahid dunia akhirat. Ada namanya syahid dunia. Syahid dunia ini adalah mereka maju juga ke medan laga, ikut perang, ya kan? Tetapi ternyata niatnya tidak ikhlas karena Allah. Hanya ingin mengejar nama pahlawan sebagai pahlawan, gitu ya. Nah, mengejar sebagai pahlawan. Nah, ini pun mereka yang seperti ini pun tetap seperti yang dunia akhirat tadi ya. Yang ketiga adalah syahid akhirat saja namanya. Syahid akhirat ini misalnya orang apa namanya yang mati tiba-tiba, misalnya tertanam longsor misalnya, kenapa ya? Nah, seperti orang tsunami segala macam itu. Kemudian ada ibu-ibu misalnya zaman dulu itu kan belum canggih, mati ketika melahirkan anak yang pertama. Itu pun disebut dengan syahid akhirat. Ya. Nah, tapi yang ketiga ini tetap sama seperti orang Islam yang lain. Wajib dimandikan, wajib dikafani, wajib disolatkan, dan wajib dimakamkan. Kalau syahid akhirat namanya. Tapi kalau syahid dunia akhirat, syahid dunia saja, itu tadi dikatakan hanya wajib 2 saja. Ya kan? Jadi wala yughassalani wala yusalla alaihim asy-syahidu fi ma'ratil musyrikin. Tidak dimandikan, tidak disolatkan kepada orang yang syahid memerangi orang musyrik, ya. Kemudian yang kedua yang tidak perlu dimandikan dan disolatkan itu wasiqtil ladzi lam yastahilla sarikhan, dan anak yang keguguran. Anak keguguran yang tidak ketika lahir tidak bersuara. Iya, tidak bernyawa, yang meninggal itu ya. Tidak ada suaranya. Karena ada yang seperti itu kan. Nah, begitu lahir sudah meninggal istrinya dalam perut ibunya. Ini kemarin itu tidak salah ya. Cucunya Pak Haji Ketua Masjid kita ya Pak. Nah, Pak Isarkawi yang pertama, cucu yang pertama bukan yang kedua ini. Nah, dia nelpon saya. Cucunya itu kabarnya melahirkan waktu di Jakarta. Tidak bersuara, gitu kan. Nah, kalau tidak bersuara seperti itu, maka yang wajib hanya 2 saja. Ya kan? Tidak wajib tidak wajib dimandikan, tidak wajib pula disolatkan, ya. Wasyahidul alladzi lam yastahilla sarikhan, ya. Itu kira-kira. Jadi 2 kelompok itu hanya 2 yang wajib diselenggarakan. 2-nya tidak. Ya. Jelas Bapak Ibu ya? Yaitu tadi orang yang syahid, kemudian orang yang meninggal lahir dalam keadaan sudah tidak bernyawa atau sudah meninggal.
Baik. Ini masuk kita yang pertama ini. Wa yughsalul mayyitu witron. Ya. Dan mayit itu, jenazah itu dimandikan dengan hitungan ganjil. Wa yakunu fi awwali ghuslihi sidrun wa fi akhirihi syai'un min kafur. Pada awalnya, artinya air yang pertama dimandikan itu katanya dengan mandi air sidir. Sidir itu apa namanya itu sekarang itu? Daun bidara. Nah, daun bidara ya. Daun bidara. Daun bidara. Dengan daun bidara wa fi akhiri syai'un min kafur, kemudian pada air yang terakhir dengan air kafur. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, memandikan jenazah ini, Bapak Ibu sekalian ya, ini memang terlalu ringkas penjelasannya. Memandikan jenazah ini, Bapak Ibu sekalian tolong perhatikan, hampir mirip dengan kita mandi janabat, mandi besar, ya, mandi junub, mandi junub ya, agak mirip seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang pertama dulu sebelum mandi kita istinja dulu. Jadi jenazah ini istinjakan dulu, ya, istinjakan dulu. Nah, sebelum istinjakan tentunya kalau misalnya dari rumah sakit sudah sebulan tidak mandi misalnya kan, nah, kita siram dulu pakai air dulu, gitu kan. Kita sabun pelan-pelan, kita gosok sedikit-sedikit kalau misalnya ada daki di sana sini misalnya kan. Nah, kalau ketika itu sudah kita perkirakan sudah bersih semuanya, lipat-lipatannya semua sudah bersih, baru kita istinjakan. Nah, ini bagaimana caranya? Ini ada anak kecil pula sebenarnya mau mempertunjukkan sebenarnya. Sini kan siapa nih? Badur apa nih? Gini. Sini. Jadi begini. Ini ibaratkan jenazah. Jenazah jangan ngomong lah. Ya gini kan. Posisinya begini. Tangan kanan saya ke sini Bapak Ibu ya. Ya kan? Tangan kanan saya megang ini, megang bahunya ini. Ya. Kemudian ininya perutnya diurut pelan-pelan. Jangan ditekan, tidak boleh. Pelan-pelan. Untuk apa diurut pelan-pelan? Diurut pelan-pelan, Bapak Ibu sekalian, siapa tahu, ya kan, masih ada kotorannya ini biar keluar. Nah, ini yang saya khawatirkan tadi itu, kalau misalnya orang yang memandikan itu pahe tadi, paket hemat itu, tidak perlu bagi dia, pokoknya sudah baring siramlah. Sudah, basah semua sudah, angkat lagi situ. Astagfirullah. Nah, ini kadang-kadang yang terjadi itu ketika jenazahnya itu sudah mandi kapani. Nah, nya keluar balik sedikit kincit di belakang. Nah, kuning soalnya di belakang ini kan. Kan bahaya seperti itu kan. Nah, itu. Jadi diistinjakan dulu, ya. Itu tadi caranya itu seperti saya buat tadi itu, ya, agak dimiringkan sedikit badannya ini. So, ini diurut perutnya dari atas nih. Mulai dari terus ke bawah. Pakai sarung tangan. Nah, itu diingatkan ya. Yang mengurut ini, membersihkan ini kasih sarung tangan. Jangan kalau ada kuman segala macam kan, kasih sarung tangan. Nah, ketika memandikan itu disiapkan sarung tangan, ya, siapkan sarung tangan. Kan ada sarung tangan yang plastik bisa kan, atau sarung tangan tukang itu juga bisa. Itu diurut pelan-pelan dari ini, perutnya ini diurut pelan gitu kan. Saya pernah memandikan memang keluar, dan sudah saya sebutkan orang siapa gitu kan. Ketika dimandikan itu diurut pelan-pelan, keluar memang kotorannya. Nah, bersih kan. Memang agak sabar, agak setengah jam 3/4 jam barangkali urusannya kan. Ini cepat-cepat masa 10 menit selesai lah memandikan mayit. Nah, ini saya kadang-kadang tuh curiga saya karena apa ya bersih dah orang memandikan apa tidak nih. Gitu kan. Masa 10 menit sudah diangkat lah, kapan lah. Aduh, mana ceritanya itu. Diurut pelan-pelan, ngurutnya jangan dipaksa pula. Lembut kan, berdosa kita kalau dipencet misalnya, tidak boleh supaya cepat gitu. Bisa begitu. Diurut pelan-pelan ini kan. Sudah itu, mohon maaf Bapak Ibu sekalian dicebok. Makanya pakai sarung tangan tadi itu, pakai sarung tangan tadi itu makanya ada yang membantu kan, ada yang mencebokinya, ada yang menyiramnya, gitu kan.
Nah, kalau kita sudah yakin bersih, bahkan mohon maaf sekalian, uh, ini telunjuk ini masuk ke lubang duburnya itu membersihkannya sampai ke lipat-lipatannya. Maka saya katakan tadi yang paling bagus Abdul melakukannya adalah anak menantu sebagusnya ini. Kalau orang lain tuh bagaimanapun dia mungkin ada rasa jijik segala macam gitu kan, kecuali orang yang betul-betul memang dia ikhlas beribadah gitu ya, mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala, luar biasa alhamdulillah ya. Kalau saya biasanya kalau PRT manggil saya itu saya panggil anak-anaknya itu. Sini berapa orang anak? 3 orang. Duduk kau sini. Jadi saya arahkan gitu ya. Jadi saya tidak langsung yang mencolek-colek duburnya enggak kan. Mikir pula, oh Pak Ali Musa itu kediannya pula menggosok-gosok. Enggak, saya panggil ke anak-anaknya Pak RT. Nah, kau menangani ini, kau tukang siram, bilang kan. Itu. Jadi supaya jenazah ini betul-betul bersih menghadap Allah. Karena dia lahir ke dunia ini dalam keadaan bersih. Nah, jangan kita antarkan pula dalam keadaan kotor gitu kan. Allah sudah melahirkan dia ke dunia dalam keadaan fitrah bersih. Maka seharusnya dia menghadap Allah pun harus suci dan bersih. Maka kita kasih kain kapan putih itu simbol kebersihan seorang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka jasadnya ini pun harus kita bersihkan, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, memandikan itu jangan terbuka pula auratnya, makanya dikasih kain di atas tertutup ya. Nah, yang menggosok-gosok ini dari bawah kain ini, nah, air dari atas menyiram kan. Nah, yang menggosok-gosok ini sampai ke duburnya, sampai ke kemaluannya segala macam, sampai sekelangkangan segala macam itu, ya kan di bawah kain, bukan terbuka seperti itu ndak. Nah, ya kan, ada kain panjang biasanya 2 ya kan untuk menutupi jenazah tadi itu. Dibersihkan, sudah kira-kira bersih. Kalau misalnya kepala ini sudah lama udah disampo, misalnya di rumah sakit sudah sebulan sakit pernah disampo, karena diimpus terus, disampo juga bersih, gitu kan? Kan banyak boleh ketombe menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, hidungnya misalnya diambil cotton bud tuh, dibersihkan sampai bersih. Tidak banyak lagi tai ujung di hidungnya, misalnya tai kuping kadang-kadang dicongkel lah. Sudah penuh di kuping tuh. Makanya pelan-pelan memandikan ini tidak bisa sekejap, ya kan? Karena banyak hal-hal yang dibersihkan. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita sudah yakin sudah keluar semua kotoran-kotoran dari badan sudah bersih, kita siram dengan air biasa dulu, air biasa saja dulu. Jadi tidak langsung tadi air sidir tadi enggak. Tidak langsung air sidir itu enggak. Ini untuk membersihkan daki-daki, kotoran-kotoran yang mungkin kan menempel itu. Gitu kan? Nah, kemudian setelah selesai itu sudah bersih Bapak Ibu sekalian, barulah tadi masuk air tadi, yang air sidir tadi kan. Nah, disiram katanya dengan dimandikan dengan ganjil. Nah, kita di Jambi ini ada tradisi yang disebut dengan air 9. Lah ya. Paham Bapak Ibu sekalian air 9 itu? Air 9 itu maksudnya 3 kali disiram ketika dia melentang seperti ini. Dari atas ke bawah terus diguyur. Sekali, 2 kali, 3 kali. Kemudian dibaringkan ke sebelah kanan. Ya kan? Disiram pula lambungnya seperti ini kan? Miring Pak Bapak Ibu sekalian. Abang tadi gini tadi kan? Nah, kemudian ke sebelah kanan dia. Nah, begini berarti. Disiram pula sebelah lambung ini dari sebelah samping ini. 3 kali pula. Ya kan? 3 kali pula gitu ya. Nah, kemudian baru ke lambung sebelah kiri lagi disiram lagi. Jadi kan jadi 9 jadinya kan. 3 sebelah ini ketika dia nelentang, 3 ketika dia menghadap ke kiri, ke kanan ya, kanan. Kemudian 3 pula ketika menghadap ke kiri. Jadilah dia namanya air 9 itu tadi, air sidir itu ya. Nah, di sini kita ada juga kadang-kadang yang menggunakan air kembang, boleh juga dicampur gitu kan. Air sidir itu konon untuk menolak bau-bau yang tidak sedap, begitu ya. Nah, boleh juga misalnya kalau ada yang terakhir dikatakan di sini dengan air kapur barus. Tapi air kapur barusnya sedikit saja, jangan menyengat ya. Sedikit mungkin separuh cukuplah kapur barus ya, sampai 5 menit kapur barus sudah. Gitu kan? Itu maksudnya itu kapur barus itu konon ketika nanti dia di pemakaman kan ada binatang-binatang akan jauh dengan mencium bau kapur barus tadi.